Ayolah semangat belajar dari rumah bersama guruku di SBO TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, selama 30 menit ke depan nanti, saya Bu Fafio Oktavia akan menemani kalian belajar di tema 3. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah terlebih baiknya kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Ada yang sudah kangen ya ke sekolah? Bu Fio juga ingin sekali kembali ke sekolah seperti dulu. Nah anak-anak, selama 30 menit ke depan nanti Bu Fio akan mengajak kalian belajar benda di sekitarku, materi perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud dengan tepat. Dan dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat dalam belajar perubahan wujud benda, Bu Fio punya sebuah lagu dengan judul Perubahan Wujud Benda. Nah, kita bernyanyi bersama ya. Yuk kita nyanyi. Ayo belajar perubahan wujud. Perubahan wujud jumlahnya 6. Padat ke cair, hasilnya mencair. Cair ke padat, hasilnya membeku. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Ayo belajar perubahan wujud. Perubahan wujud jumlahnya 6. Cair ke gas, hasilnya menguap. Gas ke cair, hasilnya mengembur. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Ayo belajar perubahan wujud. Perubahan wujud jumlahnya 6. Padat ke gas, hasilnya menyublim. Gas ke cair, hasilnya mengkristal. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang lagu Perubahan Wujud Benda. Nanti kalian hafalkan di rumah ya. Nah, jika nanti kalian ingin menghafalkan dan melihat tayangan ini kembali, kalian dapat menyaksikannya lagi di channel YouTube SBO TV. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kalian sudah belajar wujud benda. Ada benda apa saja ya? Ya, betul sekali. Ada benda cair, padat, dan gas. Dan kalian juga telah mengenal sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, bagaimana jika benda-benda tersebut mengalami pemanasan atau dibiarkan di tempat terbuka atau bahkan didinginkan? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud benda? Ya, setiap benda yang mengalami pemanasan atau pendinginan akan mengalami perubahan wujud benda. Perubahan bentuk wujud benda tersebut dipengaruhi oleh peristiwa pemanasan atau penyerapan atau pelepasan kalor. Nah, apa saja perubahan wujud bendanya ya? Yuk kita simak.
ada perubahan wujud benda mencair. Hari ini sangat terik, Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja kelama-kelamaan, es tersebut akan berubah menjadi cair, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Contoh benda padat yang dapat mencair ada lilin, margarin, dan coklat. Kalian sudah mengetahuinya, bukan? Kemudian ada perubahan wujud membeku. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Membeku merupakan kebalikan dari perubahan wujud benda mencair. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat ketika didinginkan dengan suhu rendah sampai titik bekunya. Contoh benda cair yang dapat membeku ada air, agar-agar, dan permen. Nah, ketiga benda ini awalnya cair, kemudian dibiarkan. Setelah dalam proses pemasakan, dia akan menjadi padat. Kemudian yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Penguapan terjadi hanya di permukaan benda cair saja. Kita bisa melihat contohnya di tubuh kita loh, yaitu saat kulit kita mengeluarkan keringat. Keringat menguap dan mendinginkan tubuh kita. Kita juga bisa melihatnya pada makanan atau minuman yang masih panas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Contoh benda cair yang dapat menguap. Nah, di sini ada gambar jemuran baju ya yang di bawah sinar terik matahari. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Contoh yang kedua adalah, nah ini ada nelayan sedang menjemur ikan asin. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar 3 perubahan benda wujud benda. Nah, nanti kita akan kembali pada materi selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, hai, bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku dan tentunya masih bersama Ibu Vio. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar 3 perubahan wujud benda. Nanti kita akan lanjutkan ya. Yuk kita simak. Nah, selanjutnya ada perubahan benda mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Contoh benda yang dapat mengembun, perhatikan ketika kalian naik mobil pada suatu cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, kita lanjutkan. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda padat yang lain, yang lebih dingin suhunya, atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya.
Kemudian ada perubahan wujud menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Ketika suatu zat menyublim, zat tersebut menerima kalor atau mengalami pemanasan. Contoh proses menyublim adalah kapur barus yang berubah menjadi gas. Kapur barus adalah salah satu zat yang dapat menyublim. Nah, anak-anak, ada yang punya kapur barus kan di rumah? Nah, jika kita biarkan lama-kelamaan kapur barus akan habis. Nah, itu adalah proses menyublim. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud mengkristal. Perubahan wujud mengkristal terjadi ketika sebuah benda cair mengeras dan menjadi benda padat. Perubahan wujud benda mengkristal juga terjadi sebagai endapan dari benda cair atau gas. Sebuah benda yang mengkristal bisa dipengaruhi perubahan fisik seperti suhu atau perubahan kimia seperti keasaman. Bagaimana proses perubahan wujud benda mengkristal terjadi ya? Saat perubahan wujud benda mengkristal terjadi, prosesnya disebut kristalisasi. Benda kristal di alam terbentuk ketika sebuah cairan mulai mendingin dan mengeras. Umumnya, proses kristalisasi alami di sekitar kita terjadi secara tepat. Misalnya terbentuknya es dan kepingan salju yang mengkristal dari air. Apakah kalian pernah melihat salju? Ya, tentunya di televisi karena di negara kita tidak mengalami musim salju. Tapi ada juga yang terjadi dalam waktu yang lama. Misalnya cairan magma yang berubah wujud menjadi batu kristal. Ya, magma ini ada di gunung berapi. Kemudian perubahan wujud benda mengkristal adalah terbentuknya kristal pada madu. Saat lebah membawa madu ke sarang, bentuknya adalah cairan. Dalam cairan madu terdapat kandungan air, zat gula, vitamin, dan enzim. Namun kemudian molekul gula di dalam madu mengalami proses kristalisasi. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitarmu. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, anak-anak, hari ini nanti Bu Fia akan mengajak kalian untuk membuat percobaan membuat es krim dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Nanti kita simak ya. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan masih bersama saya, Ibu Vio. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar ada 6 perubahan wujud benda. Ada apa saja ya? Ya, ada mencair, membeku, menguap, menyublim, kemudian mengembun dan mengkristal. Nah, anak-anak, tadi Bu Fio sudah berjanji akan mengajak kalian untuk menyimak pembuatan es krim secara sederhana. Lah, nanti kalian bisa melihatnya di buku kalian. Yuk kita saksikan dulu ya. Adalah susu, air, es batu, plastik yang besar, garam, dan plastik yang agak tanggung. Kita buat susunya dulu ya, kemudian diberi air. Kita aduk. Jika sudah selesai, larutannya kita masukkan ke dalam kantong plastik dan kita ikat yang kuat, lalu sisihkan. Kemudian ambil es batu dan taruhlah di kantong yang lebih besar. Kemudian larutan susunya kita masukkan juga, kita tutup lagi dengan es batu. Kemudian beri garam, lalu kita ikat dan kita shake terus ya, agak lama hingga beberapa saat.
Nah, kemudian jika sudah, kita buka, larutan susunya kita ambil. Nah, kita tuang. Tara, es krimnya sudah jadi deh. Menyaksikan cara membuat es krim secara sederhana. Nanti kalian dapat mencobanya ya. Dan jika kalian ingin melihat tayangannya kembali, kalian dapat melihatnya di channel YouTube SBO TV. Nah, anak-anak masih ingat tidak tadi bahan-bahannya apa saja ya? Iya, betul sekali. Ada susu, air, kemudian ada es batu dan garam. Bagaimana caranya ya? Ya, awalnya kita buat larutan susu terlebih dahulu. Setelah diaduk, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kita ikat, kita sisihkan. Kita ambil es batu, taruh di dalam plastik yang lebih besar, lalu diberi garam. Setelah itu kita masukkan larutan susu tadi. Nah, setelah jadi, kita shake. Kita tunggu beberapa saat, kita lihat sampai benar-benar menjadi es krim. Jika sudah, kita keluarkan. Nah, anak-anak, kenapa ya bisa terjadi? Padahal tidak pakai freezer. Ya, karena adanya perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ke membeku dengan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita dengarkan ada teman kita yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Samara Hisana Zakia, kelas 3A dari sekolah SDN Panjang Jiwo 1. Bu, saya mau bertanya, Bu, benda apa saja yang dapat menyublim? Mohon penjelasannya ya, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samara. Itulah tadi pertanyaan dari teman kita Samara dari SDN Panjang Jiwo 1. Dia bertanya, benda apa saja yang dapat menyublim? Nah, tadi sudah dijelaskan benda-benda yang dapat menyublim, contohnya kapur barus. Nah, kapur barus ini jika kita biarkan, maka dia akan cepat habis. Kenapa? Karena terjadi proses menyublim. Nah, apa sih menyublim itu? Ya, menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Banyak sekali contohnya ya. Apalagi ya contoh-contohnya menyublim? Oh iya, betul sekali. Ada es batu, jika kita biarkan maka dia akan ada uapnya. Nah, itu juga sama, bisa disebut menyublim. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, namaku Zakia Zawazafira. Aku kelas 3 SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Mufio, saya mau bertanya, mengapa terjadi perubahan wujud? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zakia dari SD Muhammadiyah 8. Tadi Zakia bertanya, mengapa terjadi perubahan wujud? Ya, perubahan wujud terjadi karena adanya proses pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, pelepasan kalor maupun penyerapan kalor pada suhu tertentu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Macam-macam perubahan wujud benda yaitu yang pertama ada mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya lilin, margarin, dan coklat. Ada yang pernah melihat lilin atau margarin ataupun coklat? Nah, pasti pernah makan coklat juga bukan? Pasti senang sekali.
Kemudian ada membeku, yaitu perubahan wujud benda cair ke padat. Contohnya air yang ditaruh dalam freezer dan pembuatan puding serta pembuatan permen. Pada proses membeku, air yang didinginkan atau air yang ditaruh di dalam freezer mencapai titik beku 0 derajat Celcius sehingga dia dapat membeku. Kemudian pembuatan puding dan permen, pada prosesnya dia dipanaskan berupa larutan. Nah, kemudian berupa benda cair juga, dan kemudian dia didiamkan di udara yang bersuhu normal, dia akan menjadi padat. Yang ketiga adalah menguap, yaitu perubahan wujud benda cair ke gas. Contohnya menjemur baju, menjemur ikan, dan merebus air. Kemudian ada mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya es batu yang dimasukkan gelas, maka gelas akan mengembun kaca mobil saat hujan. Kemudian menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan cepat habis. Dan mengkristal, yaitu perubahan wujud benda padat ke gas. Contohnya larutan gula yang telah memadat dan mengkristal. Kira-kira ada contoh apa lagi ya mengkristal ini selain larutan gula? Ya, betul sekali. Ada garam, proses pembuatan garam. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan Nah, dari benda cair ke padat kita sebut membeku. Dari padat ke cair sebaliknya ada mencair. Kemudian dari padat ke gas ada menyublim. Dan sebaliknya dari gas ke padat ada mengkristal. Dan dari cair ke gas ada menguap, sebaliknya ada mengembun. Nah, jadi jika digambarkan akan seperti ini ya anak-anak. Kalian bisa memperhatikan. Nah, selanjutnya Bu Fia akan memberikan tugas. Yang pertama, setelah kalian menyimak pembuatan es krim pada video tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa wujud susu di awal pembuatan es krim? Yang kedua, apa wujud susu di akhir pembuatan es krim? Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Dan yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Nah, nanti kalian bisa mencatatnya, kemudian kalian kerjakan tugasnya, dan kumpulkan pada Bapak dan Ibu gurumu. Nah, anak-anak, ternyata tidak terasa sudah 30 menit kita bersama. Saatnya Bu Fio undur diri dulu. Nah, anak-anak, jika kalian ingin melihat program ini kembali, kalian dapat menyaksikannya di channel YouTube SBO TV. Nah, tetap semangat ya belajar dari rumah. Anak-anak, kita nanti akan bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda dalam program yang sama. Dan tetap berada di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.